Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun berada, wabil khusus jamaah Majelis Taklim Alumni Al-Masturiyah yang memuliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat dan rahmat yang dilimpah ruahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah sampai saat ini berbagai macam aktivitas kehidupan kita sehari-hari masih dapat kita jalani dengan sebaik-baiknya. Termasuk di dalamnya adalah ruku' dan sujud kita. Termasuk di dalamnya adalah berbagai macam jenis ibadah kita. Tadahan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang telah kita lakukan, segala perbuatan-perbuatan baik yang telah kita kerjakan, kesemuanya kelak di akhirat kita akan menerima ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dimanapun berada, jamaah Majelis Taklim Alumni Al-Masturiyah yang memuliakan dan dimuliakan Allah. Idza kana yaumul qiyamati yu'ta bi arba'ati nafarin inda babil jannah bi ghairi ru'yatil hisab wal azab. Kelak apabila datang hari kiamat, akan didatangkan 4 orang manusia inda babil jannah, di depan pintu surga. Nah, 4 orang yang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, mereka masuk ke dalam surga ini bi ghairi ru'yatil hisab walal azab. Mereka masuk ke dalam surga tanpa sedikit pun terkena hisab, tanpa sedikit pun tersentuh azab. Siapakah 4 orang manusia ini? Siapakah 4 golongan manusia yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa sedikit pun terkena hisab, tanpa sedikit pun tersentuh azab? Yang pertama, al-alim alladzi amila bi'ilmi. Yang pertama yang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab dan azab adalah orang alim yang mengamalkan ilmunya. Kemudian yang kedua, al-haju alladzi hajja bi ghairi amalil fasad. Kemudian yang kedua yang kelak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan tanpa sedikit pun tersentuh hisab, tanpa sedikit pun terkena azab, adalah orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, dan pada saat melaksanakan ibadah haji tidak sedikit pun ia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang merusak hajinya. Kemudian yang ketiga, asy-syahidu alladzi qutila fil ma'rakah. Orang yang ketiga yang telah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa sedikit pun terkena hisab, tanpa sedikit pun tersentuh azab, adalah orang yang mati di medan peperangan. Adalah orang yang mati syahid.
Kemudian yang terakhir, asyahiyul ladzi iktasaba malan halalan wa anfaqahu fi sabilillah. Dan kelompok yang keempat, yang telah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa sedikit pun terkena hisab dan tanpa sedikit pun tersentuh azab, adalah mereka para dermawan yang menghasilkan hartanya dengan cara yang halal, kemudian ia nafkahkan di jalan Allah. Nah, 4 orang yang berhak masuk surga tanpa hisab dan azab ini, fayatanaza'una bainahum ayyuhum awwalu man yadkhulul jannata. 4 orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab dan tanpa azab ini, maka terjadilah perselisihan di antara mereka siapa yang lebih dahulu berhak masuk dan menikmati kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Orang alim kepengen lebih dahulu masuk ke dalam surga. Orang yang melaksanakan ibadah haji dengan sebenar-benarnya, ia pun kepengen lebih dahulu masuk ke dalam surga. Orang yang mati syahid, berjuang menegakkan agama Allah, li'ila'i kalimatillah, ia pun kepengen lebih awal masuk surga. Begitu juga orang-orang yang dermawan, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, ia pun ingin lebih dahulu masuk dan menikmati apa yang ada di dalam surga. Melihat kejadian ini, keempat kelompok manusia ini berebut ingin lebih dahulu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Fa'arsalallahu Jibrila liyahkuma bainahum. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk memberikan ketetapan hukum. Memberikan ketetapan siapakah yang lebih berhak lebih dahulu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya oleh malaikat Jibril alaihi salam satu persatu pun dipanggil untuk menghadap dan dipertanyakan. Yang pertama dipanggil oleh malaikat Jibril adalah asyahid. Yang pertama dipanggil oleh malaikat Jibril adalah orang yang mati syahid membela agama Allah, li'ila'i kalimatillah. Kata malaikat Jibril, hai kamu yang mati syahid, yang berjuang di jalan Allah, terbunuh di medan peperangan. Kenapa kamu lebih dulu? Kenapa kamu berkeinginan lebih awal masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Maka orang yang mati syahid pun menjawab, ya Jibril, pantaslah kalau saya yang lebih dahulu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya yang memperjuangkan agama, saya yang menegakkan agama, saya sampai akhirnya terbunuh di medan peperangan. Maka pantaslah kalau saya yang lebih dahulu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kata malaikat Jibril. Lalu pertanyaan berikutnya yang dilontarkan oleh malaikat Jibril kepada orang yang mati syahid. Wahai orang yang mati syahid, dari mana kamu mengetahui bahwa orang yang mati syahid itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab dan azab? Dari mana kamu mengetahui hal seperti itu? Maka orang yang mati syahid pun menjawab, saya tahu semuanya itu adalah dari orang alim yang menjelaskan masalah agama kepada saya. Maka kata malaikat Jibril, mundurlah kamu. Jaga etika dan akhlakmu. Jangan kau dahului orang yang pernah mengajarkan dirimu, mengajarkan kepadamu tentang ilmu-ilmu agama, sampai kamu mengetahui bahwa diri kamu yang mati syahid itu adalah orang yang bakal masuk surga tanpa hisab dan azab. Akhirnya orang yang mati syahid pun mundur, tidak jadi masuk surga lebih dahulu. Kemudian malaikat Jibril pun memanggil orang-orang yang melaksanakan ibadah haji bi ghairi amalil fasad.
Malaikat Jibril memanggil orang-orang yang melaksanakan haji yang pada saat melaksanakan ibadah hajinya ia tidak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang merusak haji. Wahai kamu yang melaksanakan haji dengan sebenar-benarnya, kenapa kamu lebih dahulu kepengen masuk ke dalam surganya Allah? Lebih dahulu kepengen menikmati kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Maka kata orang yang melaksanakan ibadah haji, ya Jibril, pantaslah diri saya yang lebih awal, lebih dahulu masuk ke dalam surga, menikmati apa kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga, karena sesungguhnya pada saat saya melaksanakan ibadah haji tidak sedikit pun saya melaksanakan pekerjaan yang merusak haji saya, yang pada akhirnya haji saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka masuklah haji saya ini menjadi haji yang mabrur. Bukankah kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Sesungguhnya haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Baiklah kalau begitu, kata malaikat Jibril. Pertanyaanku kepadamu wahai pelaksana ibadah haji yang mabrur, dari mana kamu tahu bahwasanya orang-orang yang mendapatkan haji yang mabrur itu lebih dahulu berhak masuk ke dalam surganya Allah, lebih dahulu berhak menikmati kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga? Ya Jibril, saya tahu semuanya itu tidak lain adalah dari lisannya para ulama. Ulama lah yang mengajarkan kepada saya, ulama lah yang menerangkan kepada saya bahwasanya Nabi bersabda haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata malaikat Jibril, hai kamu yang mendapatkan haji yang mabrur, mundur kamu, jaga etikamu, jaga adabmu, jaga akhlakmu, jangan pernah mendahulukan orang yang pernah mengajarkan dirimu. Akhirnya orang yang hajinya mabrur pun mundur lagi. Kemudian malaikat Jibril pun memanggil as-sahi, memanggil orang yang dermawan, yang mendapatkan hartanya dengan cara yang halal, kemudian ia nafkahkan di jalan Allah. Kata malaikat Jibril kepada orang-orang yang dermawan, hai kamu yang dermawan, kenapa kamu ingin masuk surga lebih awal? Kenapa kamu ingin menikmati kenikmatan surga lebih dahulu? Maka jawab orang yang dermawan, wahai Jibril, sesungguhnya aku telah mencari nafkah dengan caraku yang halal, cara yang tidak dilarang oleh agama, cara yang dibenarkan oleh agama. Kemudian setelah aku mendapatkan rezeki dari Allah, maka rezeki pun itu kunafkahkan di jalan Allah, membantu orang yang membutuhkan bantuan. Maka pantaslah kalau diriku ini berhak lebih awal masuk surga, berhak lebih awal menikmati apa kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Kemudian kata malaikat Jibril alaihissalam, wahai orang yang dermawan, dari mana kamu tahu bahwasanya orang-orang yang dermawan, yang menafkahkan dan menginfakkan hartanya di jalan Allah, itu jaminannya adalah surga dan ia masuk surga tanpa hisab dan azab? Kata orang dermawan, ya Jibril, sesungguhnya aku mendapat keterangan semuanya itu tidak lain kecuali dari ulama. Dari ulama yang mengajarkan kepadaku bagaimana cara menghasilkan rezeki yang halal, bagaimana cara menafkahkan rezeki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu aku dapat dari lisannya para ulama. Wahai dermawan, mundurlah kamu, jaga etika dan akhlakmu, jaga adabmu. Jangan pernah kau dahului orang yang pernah mengajarkan kamu tentang ilmu agama. Akhirnya dermawan pun mundur lagi, tidak jadi masuk ke dalam surga lebih awal lagi. Tinggallah satu, yang meninggal syahid
mundur, tidak jadi masuk ke dalam surga lebih dahulu. Orang yang hajinya mabrur juga mundur, tidak jadi masuk surga lebih awal. Kemudian dermawan pun mundur, tidak jadi masuk surga lebih dahulu. Tinggal satu orang, al-alim al-amila bi ilmi. Kata malaikat Jibril kepada orang alim, tidak ada wahai orang alim yang pantas masuk ke dalam surga lebih awal. Tidak ada satu orang pun yang pantas menikmati kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga kecuali engkau wahai orang alim. Engkaulah yang telah menjadi lampu, yang telah menjadi penerang, menerangi semuanya umat yang tidak mengenal waktu menyampaikan ilmu-ilmu agama. Maka persilahkan. Silakan wahai orang alim, masuklah kamu ke dalam surga, nikmatilah apa yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika malaikat Jibril alaihi salam mempersilahkan kepada orang alim ini untuk lebih dahulu masuk ke dalam surga, untuk lebih dahulu menikmati apa yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, lalu apa jawaban dari orang alim ini? Ma khasaltul ilma illa bisahawatis sahih. Ya Jibril, aku tidak mendapatkan ilmu kecuali dengan kedermawanannya orang-orang yang dermawan. Aku bisa menyampaikan ilmu, mengajarkan ilmu ke sana kemari, pagi, sore, siang, dan malam tanpa mengenal waktu. Semuanya itu aku lakukan karena ada donasi, karena ada bantuan dari orang-orang yang dermawan. Berapalah kata orang alim aku mendapatkan penghasilan dari hasil ngajarku ke sana kemari. Sementara yang kuperjuangkan, yang kulakukan hanya semata-mata karena Allah. Hanya semata-mata mencari keriduan Allah. Kalau saja tidak ada para dermawan, bagaimana aku bisa menyampaikan ilmu kepada umat ini? Maka yang berhak masuk lebih dahulu ke dalam surga tidak lain adalah orang-orang yang dermawan. Saudaraku yang seiman dan seakidah, akhirnya oleh malaikat Jibril dipanggillah ayah Sayadi, dipanggillah Bang Haji Amir, kemudian dipanggillah ketua ketum MTA. Ketiganya ini dipersilakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya Allah lebih awal untuk menikmati apa kenikmatan yang ada di dalam surganya Allah. Permintaan siapakah ini? Permintaan orang alim, alladzi amila bi ilmi. Kata orang alim, ya Rasul, ya Jibril, kalau tidak ada ayah Sayadi, tidak ada Bang Haji Amir, tidak ada ketua ketum, saya apalah artinya? Bagaimana saya bisa menyampaikan ilmu-ilmu Allah kalau tidak ada donasi dari mereka? Maka yang pantas lebih awal masuk surga tidak lain adalah ayahanda Haji Sayadi, kemudian Bang Haji Amir dan ketua ketum, mereka lah yang lebih berhak masuk surga ketimbang saya, wahai malaikat Jibril. Nah, kita doakan mudah-mudahan ketua ketum kita, kemudian ayah Sayadi, Bang Haji Amir, mudah-mudahan kita semuanya Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan rezeki kita, Allah mudahkan segala urusan kita, dan lebih dari itu mudah-mudahan semuanya kiai, semuanya ustadz yang tiada kenal lelah, yang tiada kenal capek, tiada kenal waktu untuk menyampaikan berbagai macam ilmu agama kepada umat ini, mudah-mudahan semuanya pun kecepretan dari tiga orang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.